Jadi video kali ini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber yang minta untuk dibuatkan tutorial laporan pertanggungjawaban untuk perjalanan dinas atau surat tugas dari PPS. Nah, namun sebelum saya membahas tentang laporan perjalanan dinas, saya ingin membawa kita terlebih dahulu untuk memahami Keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 tentang laporan penggunaan dana untuk penyelenggara pemilu, baik di tingkat PPS, PPK, maupun KPPS. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya. Nah, saya langsung ke bukti pengeluaran. Jadi di dalam keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 ini sudah diatur tentang penggunaan dana apa-apa saja yang boleh dibelanja untuk biaya operasional penyelenggara pemilu. Saya akan bacakan langsung bukti pengeluarannya. Yang pertama yaitu Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu di dalam negeri menyusun bukti pengeluaran dan rincian penggunaan dana tahapan pemilu. Nah, ini yang pertama yang harus dibuat, yaitu bukti pengeluaran untuk diserahkan kepada PPK atau pejabat pembuat komitmen KPU di kabupaten atau kota. Kemudian selanjutnya, yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah bukti pengeluaran atau RAP atau rincian penggunaan dana. Yang kedua adalah bukti pengeluaran dan rincian penggunaan dana tahapan pemilu dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan KPPS. Kemudian yang ketiga, bukti pengeluaran yang sah dari seluruh badan ad hoc penyelenggara pemilu dalam negeri disimpan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja KPU kabupaten. Nah, kemudian selanjutnya, bukti pertanggungjawaban meliputi. Ini yang paling perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, untuk belanja honorarium, ada dua yang harus dilampirkan di sini. Yang pertama yaitu salinan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau SK. Nah, kemudian yang kedua yang harus dilampirkan untuk belanja honor yaitu daftar nominatif pemberian honor sesuai dengan format DN07A dan format DN07B. Kemudian untuk belanja bahan, surat pernyataan tanggung jawab belanja dengan menggunakan format DN04 sebagaimana tercantum di dalam lampiran kedua. Nah, kemudian bagian B, kwitansi belanja bahan diterbitkan oleh penyedia, boleh dari PT, CP, atau dari toko. Nah, apabila tidak diperoleh kwitansi dari penyedia barang atau jasa, maka dapat menggunakan kwitansi pada format DN08 sebagaimana tercantum di dalam lampiran kedua atau bukti lain yang sah. Nah, kemudian untuk belanja non-operasional lainnya, kwitansi pembuatan tenda dan kelengkapannya yang diterbitkan oleh penyedia. Dalam hal ini boleh PT, CP, atau toko. Dan apabila tidak diperoleh kwitansi, dapat menggunakan kwitansi pada format DN08 sebagaimana yang saya sudah tunjukkan tadi. Kemudian yang berikutnya, bantuan transport. Untuk bukti pengeluaran bantuan transport, yang pertama yaitu surat tugas dengan menggunakan format DN05A. Nah, jadi seperti ini, untuk format surat tugas, ini sudah ada format yang disediakan oleh KPU di format DN05A. Jadi surat tugasnya, ini tinggal disalin ya, formatnya seperti ini. Nah, kemudian seterusnya, kwitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas untuk PPK, PPS, dan KPPS menggunakan format DN05B. Nah, jadi ada surat tugas yang diterbitkan sesuai dengan format DN05A dan ada bukti kwitansi dan konfirmasi penyelesaian tugas sesuai dengan format DN05B. Jadi format DN05B ini sudah merupakan bukti sah dan sahih untuk melengkapi surat tugas sebagaimana yang ada di dalam format 05A. Jadi dengan dikeluarkannya kwitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas ini sudah mengkonfirmasi dua hal. Yang pertama yaitu kwitansi pembayaran senilai nominal uang yang dibayarkan, dan yang kedua sekaligus bukti bahwa yang bersangkutan sudah menjalankan tugas, karena di sini sudah ada tanda tangan dan stempel dari instansi tempat dilaksanakannya tugas. Nah, apabila transport yang dibayarkan melebihi SBM, maka berlaku cost dengan disertai grade. Jadi SBM ini adalah standar biaya masukan. Nah, jadi di sini diatur bahwa apabila transportasi itu melebihi daripada standar yang sudah ditetapkan, maka berlaku at cost. At cost ini maksudnya sesuai dengan kebutuhan, dengan disertai bukti yang real. Nah, jadi hanya ini sebetulnya yang diatur di dalam surat keputusan KPU tentang apa-apa saja yang boleh dibelanja untuk
penggunaan dana operasional dari KPPS, PPK maupun KPPS. Namun demikian, saya memahami bahwa ada beberapa pegawai, karena saya juga pernah lama bekerja di pemerintahan, yang kadang-kadang berbeda penafsiran terhadap aturan-aturan yang telah dibuat. Jadi semestinya di sini, ketika misalnya yang diatur adalah surat tugas, maka bukti pengeluarannya itu juga sudah ada formatnya, dan tidak perlu lagi ada laporan perjalanan dinas. Maka saya berharap bahwa video saya ini juga ditonton oleh teman-teman KPU, dan mungkin khususnya KPU Kabupaten. Ya, sekiranya ada peraturan yang saya lewatkan yang tidak sempat saya baca sehingga harus melampirkan laporan surat tugas, maka tolong dikonfirmasi di kolom komentar di bawah video ini. Nah, kemudian untuk teman-teman, apabila misalnya ada dari KPU Kabupaten yang minta laporan perjalanan dinas, untuk tidak menghambat pencairan dana di tingkat PPS maupun PPK, ya silakan saja mengikuti permintaan dari KPU setempat. Dan di sini saya sudah lampirkan juga di dalam video saya ini format laporan perjalanan dinas. Jadi formatnya seperti ini, laporan perjalanan dinas nomor sekian, ya, dibuat laporannya diurut berdasarkan dengan laporan jumlah laporan perjalanan dinas yang sudah dikeluarkan. Nah, yang pertama, dasar pelaksanaan tugas. Nah, dasar pelaksanaan tugas ini menjelaskan surat tugas dari siapa. Jadi ini misalnya surat tugas Ketua PPS Desa Pelangi misalnya. Kemudian nomor, ini adalah nomor surat tugas yang dikeluarkan, tanggal berapa, tentang apa misalnya, tentang menghadiri pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat kecamatan. Nah, saya menerangkan supaya teman-teman bisa mengerti, karena di sini saya ingin hanya memberikan contoh ya. Jadi yang diganti itu adalah merah-merah dan juga titik-titik yang ada di sini. Untuk melaksanakan tugas dalam rangka menghadiri pleno PPSHP tingkat kecamatan. Kemudian waktu dan tempat silakan tuliskan di sini. Misalnya pleno PPSHP tingkat kecamatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni misalnya 2023 di Sekretariat PPK Kecamatan Angkasa Pura misalnya. Nah, silakan diganti sesuai kondisinya. Pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya dari belanja biaya operasional PPS Desa Pelangi bulan Juni 2023. Kemudian peserta perjalanan dinas, kalau misalnya perjalanan dinas diikuti oleh satu orang, silakan dituliskan satu orang, misalnya satu Leo anggota PPS. Yang kedua misalnya Dodi anggota PPS, dan seterusnya ya. Ini contoh. Nah, kemudian pelaksanaan kegiatan, nah, di sini dilaporkan ya bahwa satu, kemudian tindak lanjut. Dan disinilah saya ingin mengatakan perbedaan antara surat tugas dengan surat perintah perjalanan dinas. Surat perintah perjalanan dinas ini adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan cakupan kegiatan yang lebih luas dan tidak fokus hanya kepada satu kegiatan. Maka kemudian harus ada tindak lanjutnya. Sedangkan surat tugas itu adalah surat tugas yang diberikan fokus kepada hanya satu kegiatan saja. Dan karena hanya satu kegiatan, maka kegiatan yang dijelaskan juga hanya satu, sehingga tidak perlu ada bukti laporan perjalanan seperti ini. Dan juga karena memang tidak ada lagi tindak lanjutnya. Ya, tindak lanjutnya apa ya? DPSHP sudah ditetapkan dan ditindaklanjuti ke tingkat kabupaten. Ya, demikian laporan perjalanan dinas dalam rangka apa ya? Dalam rangka menghadiri rapat pleno tadi. Ini disampaikan untuk dapat diketahui. Kemudian desa apa, tanggal berapa, tahun berapa. Ya. Yang melapor ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas. Kalau 2 orang tulis 2, kalau 3 tulis 3, kalau hanya 1 tulis 1. Kesimpulan,
1. Laporan penggunaan dana penyelenggara pemilu EDOK. Pemilu 2024 tentang penggunaan dana transportasi. Dibuktikan hanya dengan surat tugas, Form DN05A. Disertai kwitansi dan bukti konformasi menjalankan tugas. Form DN05B. 2. Laporan perjalanan dinas, yang kami jelaskan dalam video. Ini adalah laporan perjalanan dinas untuk surat perintah perjalanan dinas, SP2D. Kalau ada BP atau BPP Kabupaten yang minta laporan perjalanan dinas untuk surat tugas, silahkan boleh diisi sesuai format yang kami bagikan dalam link yang ada di kolom deskripsi video kami. Dukung perkembangan channel kita ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video, dan bagikan kepada teman yang lain, agar channel ini dapat tetap eksis, dan kita mempunyai wadah, tempat berbagi informasi. Terima kasih.